Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. Wa ala alihi wa sahbihi ma qamatit turus wa sutur li'uyunil alfazi maqama bayadiha wa sawadiha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang kami ketahui kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para ustadz, para guru, orang tua kami yang semuanya sempat hadir di majelis yang mulia ini, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang banyak berjasa dalam hidup kita, kepada orang yang mungkin kita tidak sadar gitu loh, bahwa dia selalu mendoakan kebaikan dan hidayah untuk kita. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan selalu mensyukuri nikmat tersebut, nikmat yang dikaruniakan oleh Allah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsep sederhananya, kalau kita belum mampu untuk menghafal hadis Nabi misalnya, setidaknya kita harus cinta kepada hadis Nabi tersebut. Setidaknya kita harus mendukung, harus setuju kalau ada majelis yang dalam majelis tersebut dibacakan hadis Nabi. Itu dia. Sederhananya, kalaupun kita belum hafal hadis ini, hafal berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu, setidaknya kita harus ikut andil, mendukung, ya, menyukai, kemudian ya semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya tentang keutamaan kita menuntut menjadi orang alim. Kalau belum mampu jadi orang alim, menjadi muta'alliman, kun muta'alliman, ya, jadi orang yang belajar. Kalau belum juga mampu menjadi penuntut ilmu yang sejati, setidaknya kita menjadi pendengar yang sejati, Pak. Insya Allah kalau kita ikut andil dalam kebaikan tersebut, dapat semuanya gitu, kecepretan gitu. Yang ruginya apa, Pak? Kita sudah enggak hafal hadis banyak, atau belum tidak punya waktu untuk menghafal hadis, kemudian tidak mau juga menuntut ilmu, ya, kemudian tidak juga suka untuk mendengar hadis-hadis Nabi. Terus dari mana jatah kebaikan yang akan kita peroleh? Jadi kita
memang harus saling mengingatkan, terutama kami pribadi gitu loh, untuk selalu semangat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam hidup ini ya, karena memang itulah yang bisa kita andalkan gitu loh ya. Mungkin dari sisi yang lain ya kita banyak kurang begitu. Semoga di majelis-majelis ilmu ini ya kita mendapatkan keberkahan, kemudian manfaat, kemudian ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di minggu yang lalu kita telah menyampaikan yaitu hadis ya, keutamaan bab at-taubah ya. Terakhir yaitu tentang bagaimana gembiranya Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya bertaubat kepadanya gitu loh. Bahagianya Allah, gembiranya Allah melebihi dari seorang hamba yang tersesat di bawah ontanya, kemudian tersesat di padang pasir, kemudian di tengah padang pasir itu dia jatuh, kemudian ya kehilangan arah, kemudian si onta lari dengan membawa segala bekal, air minum, kemudian makanan, dia ditinggal di tengah padang pasir, kemudian putus asa gitu Pak ya, tidak ada harapan lagi untuk hidup, untuk selamat, putus asa. Setelah dia putus asa itu, onta ini kembali lagi. Nah, bahagianya minta ampun ya. Datangnya harapan setelah harapan itu hilang. Nah, saking bahagianya kata Nabi, bagaimana Pak Ibu? Dia salah dalam berdoa gitu loh. Doanya apa? Ya Allah, Allahumma ana rabbuka wa anta Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Itu doanya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu ya Allah katanya. Ya, dia saking gembiranya dalam saking gembiranya dia salah dalam berdoa. Itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min syiddatil farah. Akhta'a, dia salah dalam berdoa, min syiddatil farah, karena gembiranya keterlaluan gitu loh. Dan gembiranya Allah Subhanahu wa taala melebihi dari hamba ini. Tapi ya sebenarnya tidak sebanding. Ya, kita tutup dengan firman Allah, walillahil matsalul a'la gitu loh. Ya, itu sebagai perumpamaan saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ada kemarin saya teringat juga ada pertanyaan dari seorang bapak, apakah sebuah penyakit yang diderita oleh seorang hamba, apakah itu bisa kita katakan sebagai indikator dari tidak diterimanya taubat? Kalau menurut kami yang terpenting hamba ini harus bertaubat dahulu. Tapi bisa kita katakan penyakit yang tidak sembuh tersebut boleh jadi dia belum sembuh karena seorang hamba ini belum bertaubat. Mungkin itu. Dengan bertaubatnya nanti insya Allah itu akan sembuh. Nah, jadi yang terpenting hamba ini memang bertaubat dahulu. Nah, kalau sudah bertaubat insya Allah mudah-mudahan akan diberi jalan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sana minggu kemarin. Baiklah, minggu ini kita melanjutkan yaitu hadis berikutnya. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Rawahu Muslim wa Ahmad. Hadis ini sangat terkenal ya, hadisnya sahih dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, qala
innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan ya tangannya di malam hari. Ya, di malam hari dibentangkan tangannya oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Liyatuba musii'un nahar, ya. Agar orang yang berbuat dosa di siang hari itu bertaubat. Ya, Pak ya. Agar yang berbuat dosa di siang hari bertaubat di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, ya. Dan dia juga membentangkan tangannya di siang hari agar apa? Liyatuba musii'ul lail, agar orang yang berbuat dosa di malam hari bertaubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat. Nah, ini artinya apa? Sederhana. Baik, kita bahas. Jadi tentang bahasa, Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Itu apa maksudnya? Di sini yang pertama disampaikan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya tangan. Nah, punya tangan. Ini pendapat yang pertama. Punya tangan, dan dialah wa huwa a'lamu bihaqiqatiha, ya, bihaqiqatiha wa kaifiyati bastiha gitu. Dan sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui hakikat, ya, hakikat bagaimana sih gitu, ya. Dan apa caranya, kemudian hakikatnya bagaimana Allah membentangkan gitu. Ya, jadi kita hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya, kemudian kaifiatnya bagaimana. Kita tidak dituntut untuk mengetahui hakikat tersebut. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas seperti yang disampaikan dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang punya tangan. Itu apa? Kelompok yang pertama, ya. Wa yara ba'du ahlil ilmi anna hada kinayatun, ya, kinayatun an bastir rahmah wa sa'atiha, ya. Ini adalah apa istilahnya, perumpamaan, bahasa kiasan dari apa? Dari apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan rahmatnya yang sangat luas kepada hamba. Ini makna yang kedua dari para ulama gitu loh. Kemudian dalam kitab ini disampaikan, dan pendapat yang pertama itu lebih al-aslam, lebih selamat atau lebih banyak dipakai gitu loh. Artinya apa? Memang Allah Subhanahu wa taala punya tangan, tetapi serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hakikatnya, kemudian bagaimana ya bentuknya, kita tidak dituntut. Itu lebih selamat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara takwil dan tidak takwil. Nah, ini kalau apa dalam dunia para ulama sudah menjadi sesuatu yang sangat apa lumrah, sangat biasa, ya. Tapi jangan sampai, ini dia ya yang perlu kita apa kuatkan, sampaikan juga, jangan sampai dengan masalah ini ya kita jadi apa? Jadi berfirqah-firqah, kita menjadi kelompok-kelompok, ya. Wah, ini kelompok yang mentakwil ini enggak benar ini gitu. Jangan sampai begitu Bapak Ibu. Dan itu sudah banyak terjadi, ya, banyak terjadi kami sudah perhatikan juga di Timur Tengah banyak yang terjadi perpisahan, ya, sampai bertikai, sampai tidak mau menegur gitu kan temannya, ini yang mentakwil dengan yang tidak mentakwil. Dan ada juga para ulama yang berusaha untuk menyatukan ini. Janganlah kita ribut-ribut masalah itu gitu. Kenapa harus ribut-ribut, ya kan? Yang jelas pada intinya kita akan bertemu nantinya, ya, dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, itu saja gitu, ya.
Ayat-ayat tentang takwil, Allah punya kedua tangan, ya besutu gitu ya. Kemudian dia mengulurkan tangannya, maknanya kemurahan ya. Allah punya, subhanallah ya. Melihatnya Allah bagaimana ya. Dalam Al-Qur'an itu kan banyak Pak, ayat-ayat yang apa istilahnya mutasyabih. Ya, jadi yang terpenting silakan ya kalau kita mau pakai takwil atau tidak pakai takwil gitu Pak. Yang penting apa? Kita akan bertemu nantinya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Cukup ya. Bahwa tidak ada yang menyerupai ya. Makhluk apa? Tidak ada makhluk yang menyerupai Allah ya. Kalau dia menyerupai berarti itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya berbeda Pak. Dalam ilmu tauhid itu sudah jelas. Ada khaliq, ada makhluk. Udah jelas gitu ya. Kalau kita sempat ya menggambarkan misalnya di pejam mata Allah punya ini atau Allah itu begini, bukan. Ya. Kita berani katakan itu bukan Allah gitu, bukan. Karena apa? Karena ini apa? Pasti kita akan membayangkan seperti apa? Seperti makhluk gitu loh. Seperti begini misalnya. Seperti apa? Ayat Allah bersemayam di atas aras gitu Pak ya. Kemudian ayat kursi misalnya. Allah itu punya kursi Pak. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ya, ini ayat-ayat yang memang apa perlu kita serahkan saja. Ya, dan dalam pertikaian ini, dalam perbedaan pendapat ini kita harus menjaga. Yang lebih penting lagi apa? Al-ukhuwah itu dia. Jangan sampai kita berkelahi, jangan sampai dalam hati kita ini apa? Ada kebencian dengan sesama muslim gitu loh. Sama-sama sholat subuh, sama-sama sholat berjamaah, tetapi dalam hati kita apa? Ada kebencian kepada sesama muslim saudara kita. Itu memang apa? Sesuatu yang merugi sekali ya. Jadi berusahalah gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat yang memang baik apa? Boleh kita takwil ya, boleh juga kita tafwid. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat ulama yang mengatakan ya tafwid itu lebih selamat lah gitu. Enggak banyak mikir-mikir, udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah punya kursi. Kursi Allah itu meliputi segala langit dan bumi. Ya kan? Ini ayat loh Pak. Ayat itu wajib kita mengimani gitu loh. Wajib mengimani gitu. Tetapi caranya bagaimana? Silakan ya. Ada yang mengatakan wasi'a kursiyus samawati gitu kan. Makna kursi di sana kiasan gitu loh. Kekuasaan Allah gitu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala langit dan bumi gitu loh. Nah, yang terpenting kita dituntut untuk mengimani. Ya, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dituntut untuk membayang-bayangkan kursi Allah itu bagaimana, bautnya berapa gitu loh. Nauzubillah, bukan itu ya Pak ya. Baik. Nah, di hadis ini poin yang pertama bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemaafan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas sekali ya. Syamilun li jami'il azminah ya, dan dia juga tidak terkhusus di suatu tempat ya, di suatu masa, tidak. Jadi sangat luas sekali dan menyeluruh sekali. Wa in kana li ba'dihha maziyatun ala ghairiha, sekalipun gitu ya, ada dalam Islam ya, kita dalam beragama ini ada masa yang punya kelebihan, ada tempat yang punya kelebihan ya, tetapi ya untuk rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas sekali. Kemudian al-hathu 'alal musara'ati fit taubah ya. Idza waqa'atil ma'siyah fi lail aw nahar ya. Poin berikutnya adalah motivasi atau dorongan untuk al-musara'ah ya, segera dalam bertaubat ya. Apabila maksiat itu terjadi di malam hari,
atau di siang hari. Yang terpenting kita dianjurkan, diperintahkan untuk bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan menerima taubat seorang hamba, ya, selagi apa? Madama babuha maftuhan, ya. Selagi pintu untuk bertaubat itu masih terbuka, insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yughlaqu babuha bimatla'i syamsi min maghribiha alladhi huwa alamatu kubra min alamati qiyamis sa'ah, ya. Dan pintu taubat itu, ya, akan tertutup kapan? Bimatla'i syamsi min maghribiha, ya, jika matahari telah terbit di sebelah barat, dan itu merupakan, ya, ciri-ciri kiamat besar. Kalau sudah terbitnya matahari di sebelah barat. Itu poin-poin dalam hadis ini yang perlu kita sampaikan. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, ya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari terbit dari sebelah barat, insyaallah pasti akan diterima taubatnya sebelum, gitu Pak, ya. Jadi perkara bertaubat ini kemudian memang harus kita perhatikan, kemudian memang harus kita segerakan, jangan ditunda-tunda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis berikutnya, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Nah, dalam hadis ini, hadis hasan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hamba ma lam yugharghir. Nah, selagi apa? Ma lam yugharghir. Yugharghir itu maknanya ma'khudun minal gharghara wa hiya ja'lus syara' fil fahmi thumma tardiduhu ila asli hulqumihi fala yabtali'uhu wal muradu al ihtidar wa wusulur ruh ila al hulqum wa huwa asfalul halq. Makna gharghar ma lam yugharghir itu, ya, taubat kita masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selagi apa? Selagi ini Pak, gharghir itu napas kita masih ya di hulqum di sini, ya. Makna kalimat yugharghir itu adalah dari gharghara, yaitu apa? Arti dasarnya ja'lus syara' fil fami, gitu. Kita narok air di mulut, masukkan air minum di mulut, thumma tardiduhu, kemudian gitu loh Pak. Itu makna gharghara itu, ya, pada asalnya. Thumma tardiduhu ila asli hulqumihi, ditarik ulur sampai ke hulqum. Hulqum itu apa bahasa kita sini, Pak? Ya, tenggorokan. Kerongkongan, jakun-jakun kalau bahasa itu, ya, betul Pak. Hulqum, sampai ke hulqum. Tetapi ketika air itu sampai ke hulqum, fala yabtali'uhu, ya. Dalam kitab ini diartikan sampai ke hulqum, dia tidak diteguk. Enggak diteguk air itu, Pak. Nah, memang sampai di sini saja, ya. Itulah makna yugharghir, ya. Taubat kita insyaallah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala malam yugharghir, kata Nabi. Selagi apa? Ruh itu masih
Ya, masih nyangkut di sini. Ya, kalau sudah lepas, subhanallah ya, tawakal 'ala Allah gitu. Begitu, Pak. Jadi memang pintunya sangat luas sekali, pintu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan itu dikuatkan dari apa? Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Qala Allah Ta'ala wa laysatit taubatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an ya. Tidak termasuk bertaubat seorang hamba itu ya, yaitu siapa? Orang-orang yang ya'maluna sayyi'at, hamba-hamba yang berbuat dosa dan keburukan, hatta idza hadara ahadahumul maut, ketika apa? Sampai ketika kematian tiba gitu ya. Kematian tiba, qala inni tubtul an, dia baru berkata inni tubtul an, ya Allah, hamba sekarang bertaubat ya Allah. Ya, bukan. Sebaiknya memang jangan nunggu mati dahulu ya. Selagi kesempatan masih banyak, mari kita perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Nabi gitu. Perbanyak istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sekali lagi kita sampaikan makna dalam hadis tersebut bahwa Nabi setiap hari beristighfar kepada Allah ada 70 kali, lebih dari 70 kali, dan dalam hadis lain dikatakan 100 kali. Maknanya adalah ya, memperbanyak istighfar. Hikmahnya kenapa kita harus memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah ya? Ya karena terhadap dosa yang kita ketahui dan juga dosa yang tidak kita ketahui. Nah, yang tidak kita ketahui ini Bapak Ibu, barangkali ya dosa yang tidak kita ketahui itu lebih banyak daripada dosa yang kita ketahui. Gitu. Makanya perbanyaklah kata Nabi, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, semoga itu akan ya mengurangi, menghapus dosa-dosa kita. Ya. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis berikutnya ya, ini sangat bagus ya hadisnya. Wa an Zirrin ibni Hubaish qala ataitu Safwana ibni Asal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil masah 'alal khuffaini faqala ma jaa'a bika ya Zir faqultu ibtigha'al ilmi faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yatlubu. Ya. Kita maknai dulu. Wa an Zirrin bin Hubaish, dari sahabat Nabi yang bernama Zir ya bin Hubaish, qala ataitu Safwana ibni Asal ya, aku datang kepada Safwan bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil masah 'alal khuffaini. Aku datang ke Safwan. Siapa yang datang Pak? Zir. Ada sahabat Nabi yang bernama Zir, dia datang ke Safwan ibni Asal. Dia datang ke Safwan ini bertanya, as'aluhu 'anil masah 'alal khuffaini. Aku bertanya kepada dia tentang menyapu di atas dua sepatu dalam berwudu. Nah itu al-masah 'alal khuffaini. Hukumnya bagaimana? Kemudian caranya bagaimana? Dia datang untuk bertanya tentang itu, Pak. Tentang menyapu kedua sepatu kita ketika berwudu. Artinya apa? Kita tidak cuci kaki. Nah, cuman digantikan dengan ya mengusap, ya bahasa dari Ustaz Abdul Halim bagus gitu ya. Mengusap kedua sepatu saja gitu.
ganti dari cuci kaki. Bagaimana? Faqala ma jaa bika ya Zir. Ya. Kemudian Sofwan bertanya, wahai Zir, untuk apa kamu datang ke sini gitu loh. Faqultu ibtigha'al ilmi gitu kan. Aku menjawab, Zir ini menjawab, aku datang untuk mencari ilmu. Kemudian Sofwan mengatakan, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka litalibil ilmi, ya, bagi penuntut ilmu, ridham bima yatlubu. Baik ya, ridham bima yatlubu. Kenapa para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka terhadap siapa? Bagi penuntut ilmu, Pak ya. Itu apa? Karena mereka ridho terhadap apa yang mereka cari. Apa yang penuntut ilmu itu cari, yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya, boleh kita gambarkan seperti kita yang ada di majelis ini gitu ya. Kalau dalam hadis ini berarti kita dinaungi oleh para malaikat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat ridho, ya, senang dengan majelis-majelis ilmu ini. Faqultu, kemudian Zir ini berkata, innahu qad hakka fi sodri al-mashu alal khufaini ba'dal ghaiti wal baul. Wahai Sofwan, hakka fi sodri itu ada sesuatu yang tertahan dalam dadaku, atau kepikir, ya. Saya kepikir ini tentang apa? Tentang mengusap kedua sepatu ketika berwudu. Setelah apa? Ba'dal ghaiti wal bauli, setelah buang air besar dan kencing. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka. Dan kamu wahai Sofwan adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faji'tu as'aluka, dan aku datang ini untuk bertanya kepada kamu tentang mengusap kedua sepatu, ya, ketika berwudu, ya. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'a. Zir ini bertanya lebih detail lagi kepada Sofwan, wahai Sofwan, apakah kamu pernah mendengar Nabi kita menyampaikan tentang hal itu? Qala na'am. Sofwan menjawab, iya, ya. Kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirina alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin. Lanjut Sofwan, iya, kata Sofwan, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika kami dalam perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ya'muruna, Nabi menyuruh kami, memerintahkan kepada kami, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna. Ya, Nabi memerintahkan kepada kami dalam perjalanan untuk tidak melepaskan sepatu kami, ya, ketika berwudu. Gitu Pak. Jadi sepatu ketika berwudu boleh untuk tidak dilepas. Ketika pas nyuci kaki diusap saja sepatunya. Dan masanya selama 3 hari dan 3 malam. Kecuali kalau terjadi janabah, junub. Kalau junub dia batal. Pak ya. Langsung kita jelaskan, ya. Untuk menyapu kedua sepatu ini, ya, ada caranya yang sudah dijelaskan dalam fikih. Jadi caranya bukan langsung Bapak Ibu, ya. Jadi kita caranya harus dimulai dahulu dengan bersuci. Nah, jadi ada wudhu pertamanya gitu loh. Maksudnya jadi kita wudhu dahulu sempurna cuci kaki. Nah setelah wudhu sempurna, ya, sempurna seperti biasa, baru kita pakai sepatu. Nah wudhu berikutnya baru boleh untuk tidak cuci kaki, untuk tidak melepas
sepatu. Gitu caranya. Tapi kalau langsung saja gitu kan, wudhu pertama langsung cuci sepatu itu nggak benar gitu ya kan. Karena apa? Belum ada wudhu pertamanya. Gitu dia. Nggak boleh langsung cuci sepatu gitu apa? Nggak pakai cuci kaki. Itu tidak boleh. Jadi hukum caranya dalam fikih begitu. Kita harus wudhu sempurna dahulu, bersuci sempurna dahulu. Nah, berikutnya baru boleh untuk mengusap kedua sepatu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga masalah bagaimana dengan menyapu di atas kedua kaos kaki. Nah, gitu ya. Ada riwayat dikatakan para sahabat ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperbolehkan gitu ya, menyapu di atas kaos kaki. Tetapi para ulama menyampaikan, tolong diingat, kaos kaki Rasulullah dan para sahabat zaman dahulu itu tidak sama seperti kita sekarang, Pak. Ya, para ulama sudah menjelaskan bolehnya menyapu di atas kedua sepatu ya, dan kaos kaki ya, bahasan berikutnya kaos kaki, jika kaos kaki tersebut tebal. Kemudian kalau diusap dengan air nggak kerasa gitu loh Pak ya. Artinya nggak masuk nggak basah kaki kita. Itu baru boleh. Tapi kalau kaos kaki zaman sekarang kan diusap kan terasa dingin gitu loh Pak. Iya, berarti sama saja gitu loh. Itu bukan mengusap di atas kedua kaos kaki. Tapi kalau memang kaos kaki kita tebal, itu diperbolehkan. Ya, karena saya kemarin dalam pengajian di mana itu di BSD gitu ya. Mereka sangat teritu sekali gitu loh, hanya berpegang bolehnya saja gitu loh. Pokoknya kalau dalam menyapu kedua di atas kedua kaos kaki boleh kata mereka. Tetapi ternyata para ulama menyampaikan syarat-syaratnya juga gitu. Harus diperhatikan. Kalau kaos kakinya tipis ya nggak boleh gitu, karena memang masuk air gitu Pak ya. Karena ya kalau masuk air sama saja gitu loh. Gitu dia maksudnya, harus dijelaskan secara detail. Lanjut. Jadi Rasulullah SAW pernah menyuruh kami ya ketika kami dalam perjalanan. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Faqultu ya, selanjutnya Zir ini bertanya kepada Sofwan. Faqultu hal sami tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Wahai Sofwan, kamu pernah enggak mendengar Nabi menyampaikan tentang cinta? Ini dia. Zir ini bertanya tentang cinta. Apa sih yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kata Sofwan, saya pernah mendengar dan pernah terjadi bersama kami dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Sofwan Qala na'am, iya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fabaina nahnu indahu idh nadahu a'rabiyun bisautin lahu jahwariyun. Ya Muhammad. Gitu dia. Jadi kata Sofwan, iya. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW ketika kami dalam perjalanan juga. Ketika itu ada bersama kami ketika kami di samping Rasulullah SAW ada seorang Arab Badui manggil Nabi. Bisautin lahu jahwari ya. Manggil Nabi dengan suara yang agak keras sedikit. Ya Muhammad. Kata orang Arab Badui ini. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi. Karena dia manggil agak keras gitu kan. Nabi juga jawab keras juga. Ya, jawab Nabi apa? Haum kata Nabi. Haum. Ya. Ya, iya kata Nabi. Itu maknanya Pak. Haum kata Nabi. Faqultu lahu. Karena melihat itu, Sofwan ini berkata kepada Arab Badui tadi. Wayhaka ughdud min sautika fa innaka indan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadza. Ya. Sofwan ini menyampaikan kepada si Badui tadi,
waihaka ughdud min sautika. Hei, rendahin dikit dong suara kamu karena kamu itu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhita an hada. Sebenarnya kamu itu telah dilarang, enggak layak untuk berbuat begitu kepada Nabi. Masa manggil Nabi, Muhammad, Muhammad, gitu dia. Gitu karena dalam bahasa hadis ini Pak ya. Ditegur oleh Sofwan, enggak layak kamu ngomong begitu kepada Nabi. Tetapi Arab Baduy ini malah nantang Pak. Ya, ditantangnya. Balas lagi dia. Apa kata si Baduy ini? Wallahi la aghdud. Demi Allah, aku enggak akan ngurangi suaraku katanya kan. Jahat sekali, preman sekali gitu Pak ya. Tapi ternyata Pak baik Pak. Niatnya baik. Ini tentang cinta Pak ya, tentang cinta. Wallahi la aghdud qalal a'rabi ya. Kemudian si Baduy itu melanjutkan itunya. Perkataannya, al mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim. Seorang telah mencintai suatu kaum, kata si Baduy ini, sekalipun dia tidak selevel dengan kaum tersebut. Artinya apa? Baduy ini ingin menyampaikan cintanya. Aku itu cinta Muhammad. Sekalipun aku nggak selepel dengan Muhammad. Nah, itu dia Pak. Jadi manggil Nabi dengan suara keras itu menurut Baduy itu rasa cinta dia. Ya Muhammad. Gitu ya, sekalipun dalam akhlak dan adab kurang sopan. Tapi dia ingin menyampaikan apa? Al-mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim ya. Seorang hamba mencintai seorang yang lain sekalipun dia tidak selevel. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar Baduy itu menyampaikan rasa cintanya kepada Nabi, Nabi berkata, al mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Ya, seorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai di hari kiamat nanti. Artinya apa kira-kira? Nabi mendukung siapa ini Pak? Membela Baduy atau membela Sofwan? Ya, si Baduy ternyata. Ya, sekalipun yang pendapat Sofwan ini juga bagus, adab bersama Nabi. Cuman cara Baduy itu lain dia. Cara mengungkapkan rasa cintanya lain. Diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Itu dari kisah ini bisa kita petik sedikit bahwa memang pada hakikatnya kita dalam berbicara itu ada tempat dan level-levelnya juga Pak ya. Kalau berbicara dengan yang sama besar dengan kita bolehlah angkat suara, tapi kalau kita berbicara dengan yang lebih tua dikit ya jangan terlalu diangkat gitu. Nanti takut yang lebih tuanya ya agak gitu. Memang begitu ya. Pada dasarnya begitu, tetapi kita juga harus memahami ya, harus memahami siapa yang bicara dengan kita. Ya, background dia, asal dia ya Pak ya. Contoh gitu, di Indonesia ada suku-suku yang terbiasa ngomong keras. Ya, contohnya Sumatera Utara gitu Pak ya. Jangan dianggap orang Sumatera Utara itu kalau ngomong keras-keras ini ujaran kebencian semua gitu. Enggak. Ya, memang begitu caranya gitu Pak. Kalau di Arab itu terkenal, kalau di Timur Tengah itu orang yang suka ngomong keras-keras itu adalah orang Mesir Pak. Orang Mesir itu kalau ngomong pelan-pelan dibentak sama dia. Woi, ngomong itu keras-keras dikit gitu. Jangan ngomong-ngomong pelan-pelan gitu. Begitu Pak. Ya karena memang sesuai juga dengan orang Mesir. Ya. Apa? Yang pertama keturunan Fir'aun mungkin. Ya Pak ya. Yang kedua badannya gede-gede sesuai dengan suaranya gitu. Jangan dianggap melihat orang Mesir ngomong keras itu benci semua, tidak. Begitu Pak. Jadi harus kita sesuaikan juga dalam kehidupan kita. Tapi ya pada dasarnya memang punya level-level. Tetapi si Baduy ini mengungkapkan rasa cintanya dengan cara yang lain, yang ia pahami gitu, sesuai dengan backgroundnya. Berikut ya tentang level tadi. Cinta seseorang itu tidak mengalahi gitu ya. Sekalipun dia tidak level, tetapi dia cinta, itu baik menurut Islam. Ini yang kita sampaikan tadi gitu Pak ya. Kita cinta dengan orang alim sekalipun kita tidak
tidak alim. Kita mendukung kalau ada di komplek kita ini misalnya ada sekolah tahfizul Quran. Sekalipun saya bukan hafiz. Begitu memang realitanya, Pak. Kalau ada majelis-majelis kebaikan di lingkungan kita, kita harus mendukung sekalipun saya bukan ahli majelis tersebut. Itu contohnya. Kalau ada misalnya di lingkungan kita hidup ini ada jamaah yang gemar ya sholat malam berjamaah misalnya, menghidupkan ya Pak ya, menghidupkan sholat malam berjamaah atau puasa sunat berjamaah, bagaimanalah, yang intinya itu kebaikan, kita harus mendukung sekalipun saya bukan ahli sholat malam, sekalipun saya bukan ahli puasa sunnah. Ini contoh yang diberikan oleh si Badui tadi, dan Nabi menyukai itu, Nabi mendukung itu. Kemudian poin yang lebih penting lagi, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, cinta kepada orang soleh. Badui ini dengan terang-terang dia mengatakan ya kepada Nabi, aku cinta kepadamu wahai Muhammad. Begitulah bahasa kesimpulannya Pak ya. Sekalipun aku tidak selevel dengan kamu, ya kan? Tentulah Pak. Ya, si Badui dibanding dengan Nabi. Enggak mengerti hukum Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana qiyamul lail Nabi, bagaimana ketakwaan Nabi, tetapi dia berani untuk menyampaikan. Sekalipun aku tidak selevel, tidak semakom dengan Tuhan, ya, tetapi aku cinta kepada Tuhan karena memang Tuhan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut sedikit. Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratu ardihi au yasirur rakib fi ardihi arba'ina au sab'ina aman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih melanjutkan pembicaraannya sampai beliau menyampaikan suatu penjelasan, yaitu tentang baban minal maghrib. Ada pintu di sebelah barat yang mana jarak pintu tersebut, artinya apa ini Pak? Pintu kemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana jarak pintu tersebut masiratu irdihi au yasirur rakib fi irdihi arba'ina au sab'ina aman, yang mana pintu kemaafan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luasnya atau lebarnya itu dijalani oleh seorang yang menunggang kendaraannya selama 40 tahun atau 70 tahun. Itu pintu kemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebarnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sufwan ahadur ruwah qibala Syam khalaqahu Allah Ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard maftuhan lit taubati la yughlaqu hatta tatlu asyamsu minhu. Itu nas terakhir dari hadis ini. Dilanjutkan oleh Sufyan, salah seorang dari rawi dari hadis ini, pintu itu berada qibala Syam, dari sebelah negeri Syam, yang mana telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari dia menciptakan langit dan bumi, maftuhan lit taubah, terbuka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yughlaqu, dan pintu tersebut tidak ditutup, hatta tatlu asyamsu minhu, sampai matahari terbit dari sebelah barat tersebut. Mungkin itu. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4 hadis di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi pertama sudah selesai. Lanjutkan adalah pertanyaan-pertanyaan. Silakan yang bertanya. Pak Ustaz Halim, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah takbir. Dahulu Rasulullah SAW pernah berdoa kepada seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas. Ya subhanallah. Allah mengfaqihhu fid din wa 'allimhu
opsi dalam arti hendaknya umat Islam itu harus tidak hanya sekedar makna tekstual, tapi harus masuk kepada ranah makna kontekstual. Ya, Masya Allah. Ini apa itu seperti itu? Betul Ustaz, Masya Allah, barakallah. Terus yang kedua tentang ini kan, tadi tentang orang Badui atau Al-Arabi. Al-Bardu man ahabba yaumil qiyamah ma'ahum. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Ya. Nah, saat-saat ini kan kita lihat ada majelis Rasulullah, FPI. Nah, itu kan banyak orang-orang seperti itu. Kadang-kadang itu juga diambil dari anak-anak muda yang dulunya ya kita tahu lah ya backgroundnya. Tapi cintanya Rasulullah itu luar biasa. Kita sampai, nah, apakah termasuk kelompok itu? Ya, subhanallah. Langsung Pak. Boleh, malu satu lagi, biar ada satu lagi, biar langsung sekaligus kajiannya. Oke, Bani, mesti dijawab dulu biar sambil ini nanti ingat di jalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Halim telah mengingatkan kita bahwa memang dalam hadis yang sahih, dalam riwayat yang sahih gitu ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Ibnu Abbas, doa kebaikan, yaitu apa? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Nah, ini masalah ta'wil ini, Pak. Jadi doa Nabi itu, ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas ini dengan ad-din, akan urusan agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan ajarkanlah dia, berikanlah dia ilmu tentang ta'wil. Nah, ta'wil itu apa Pak kira-kira Pak? Ta'wil itu membaca yang ada di belakang sesuatu itu. Nah, itu dia bahasa sederhananya. Nah, membaca makna yang tidak tersirat, yang tidak tersurat. Nah, itu dia. Itu makna ta'wil sederhananya. Yang pada intinya memang kalau kita lihat gitu ya, perkara ta'wil ini yang pertama tidak bisa dipungkiri ya, itu memang ada. Dalam Al-Quran, ta'wilul ahlam ya, Nabi Yusuf pernah diminta oleh raja bagaimana ta'wilnya ini gitu kan. Itu memang suatu kelebihan gitu loh. Hamba yang bisa membaca ya makna di balik sesuatu, itu memang kelebihan. Kalau kita pakai kalimat lainnya itu hikmah. Nah, itu dia hikmah. Suatu kelebihan gitu loh. Nah, cuman untuk ayat-ayat mutasyabihah ya, tentang tangan Allah, kursi Allah ya, kita diperbolehkan untuk bertakwil selagi takwil itu tidak salah, Pak. Nah, itu dia. Nah, poin berikutnya dari yang ada dalam sejarah Islam, dalam hadis Nabi, dalam riwayat para sahabat, itu juga berkaitan dengan apa? Kita itu memang harus seperti yang disampaikan Ustaz Abdul Halim tadi, dianjurkan untuk tidak terfokus dengan teks tekstual saja gitu loh. Ya. Agar apa? Kita juga diperbolehkan, diberi ruang untuk menggunakan akal kita. Ini guna akal gitu, Pak ya. Jangan sampai pahamnya tekstual saja. Sekalipun, nah ya, ini perlu kita sampaikan juga. Ada kelompok para ulama ya di dunia Islam ini memang mendahulukan perkara teks-teks ini. Apa yang ada dalam Al-Quran secara teks, itulah maknanya. Apa yang ada dalam hadis Nabi secara teks, itulah maknanya. Mereka nggak mau mengkaji atau menganalisa di balik itu. Itu memang ada kelompok, Pak. Ya, dan kita nggak boleh juga menyalahkan, itu dia. Memang ada kelompok begitu. Nah, selanjutnya kalau kita memang pro dengan kelompok yang begini, kita pun juga dianjurkan jangan menyalahkan yang mentakwil gitu loh. Selagi takwil mereka juga baik gitu loh. Enggak melanggar perintah Allah gitu, Pak ya.
Contohnya tadi Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat, ya. Maknanya itu apa? Menerima taubat. Kemudian makna apa? Makna membentangkan tangannya itu rahmatnya sangat luas. Menerima taubat hamba. Kira-kira salah enggak, Pak? Takwilnya itu salah enggak? Kalau menurut kami enggak salah gitu loh. Ya, enggak salah. Lain lagi kalau takwilnya salah gitu loh. Nah, itu perlu diperbaiki. Jadi di mana gitu loh. Nah, realitanya Bapak Ibu, ya, dalam kehidupan kita ada kelompok-kelompok, ya, jamaah-jamaah dengan perkara ini mereka tidak bersapaan. Itu yang apa? Yang sedihnya, bikin sedih gitu loh. Oh, itu kelompok yang suka mentakwil. Saya nggak suka gitu. Saya takut takwil. Ya kenapa gitu? Karena memang dasarnya sudah ada gitu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah untuk siapa? Ibnu Abbas. Ya, pahamkan dia akan urusan agama ya Allah dan ajarkan dia takwil. Jelas takwil. Itu dia. Jadi takwil ini juga apa? Memberi ruang kepada kita untuk menggunakan akal sehat kita. Memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang hikmah-hikmah yang ada di balik sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Yang kedua, Ustaz. Oh ya, Baduy tadi. Nah, Baduy tadi kisahnya sederhana memang. Kalau menurut kami, ya kelompok-kelompok yang cinta Rasulullah, majelis Rasulullah, itu termasuk, ya. FPI dan apa-apa gitu. Kalau memang dasarnya cinta kepada Rasulullah, cinta yang hakiki, ya, cinta yang bukan apa diselip dengan unsur-unsur yang lain, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka akan bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin satu lagi yang penting, sebaliknya Bapak Ibu, ya, kita dianjurkan oleh Nabi untuk bergaul selama dalam hidup ini dengan orang-orang yang baik, ya Pak ya. Dengan orang-orang yang soleh. Karena apa? Kita akan bersama dengan orang-orang yang soleh di akhirat nanti. Tempat orang-orang yang soleh itu di mana Bapak Ibu? Tentu di surga. Di akhirat nanti pasti di surga. Sebaliknya kita tidak dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh. Orang-orang yang zolim. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Kalau memang kita tahu gitu ya. Majelis misalnya ada lingkungan di mana lingkungan tersebut maksiat kepada Allah, ya tentu kita tidak dianjurkan untuk mendekat ke sana, untuk bergaul dengan apa, mengikuti gaya hidup mereka, tentu tidak gitu. Kenapa? Karena di akhirat nanti kita akan bersama mereka, ya. Anak-anak muda yang yang menganggap idola-idola orang-orang yang tidak taat kepada Allah gitu kan. Apa ngefans sekali misalnya. Nauzubillah, karena ujung-ujungnya kalau dia tidak taat kepada Allah, tempatnya bukan di surga sederhananya. Kalau kita cinta dia di dunia ini, tentu apa? Di akhirat nanti kita akan bersama dia. Nauzubillah. Makanya carilah idola orang-orang yang soleh, bergaullah dengan orang-orang yang soleh, carilah sahabat-sahabat yang baik dalam hidup ini. Ya, karena orang-orang yang baik itu tempatnya di akhirat nanti tidak diragukan lagi, yaitu surga dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Silakan Bapak. Berikutnya, ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma persepsi kalau orang yang bertobatnya itu tidak diterima, seperti riwayat Fir'aun, itu kan karena kesombongan, sehingga hidayah tidak masuk, tertolak. Walaupun dia sebut bahwa saya percaya pada Tuhan dan Nabi Musa dan Nabi Harun. Iya, subhanallah. Nah, Rabbi itu, Musa. antara kesombongan dengan hidayah itu kayaknya nggak bisa masuk ke ranah tobat. Kalau itu persepsi saya, menurut Ustaz gimana? Betul Bapak. Jadi kalau bisa kita sederhanakan, sombong itu bisa penghalang untuk mendapat taubat, Pak. Menjadi hijab, ya.
atau ya penghalang langkah kita jalan untuk mendapat hidayah. Ya contohnya tadi siapa? Fir'aun. Kalau dia tidak sombong, al-kibir. Ya, makanya para ulama menyimpulkan dari apa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis gitu ya, penyakit hati yang paling besar itu adalah sombong. Karena kalau sudah ada sombong dalam hati ini, ya semua kebaikan itu akan tertutup, ya akan terhalang. Kemudian nasihat-nasihat yang datang kepada kita itu akan tertolak secara otomatis. Tapi kalau sudah sombong ini dibuang gitu Pak, itu nerima semua Pak. Jadi bahaya memang sombong ini. Nah, jadi berusahalah kita, ya terutama kami pribadi gitu, kalau memang merasa diri ini lebih baik, ya, buang itu semua Bapak Ibu. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merasa diri ini soleh, lebih soleh dari yang lain gitu, lebih berilmu dari yang lain. Nauzubillah, ya. Karena itu perkara yang sangat penyakit hati yang paling berbahaya dalam kehidupan kita. Iya, Pak. Satu kesempatan satu lagi kita akan beri di 6.15. Silakan, kalau masih ada. Kalau tidak ada kita akan tutup. Baik, Bapak-bapak semuanya, mari kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, bismillah.